Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kalau tidak baik, pasti Anda nggak akan nyampe ke sekolah ya. Ya. Semoga sehat semua dan nggak ada masalah. Nah, sekarang pelajaran saya, cuma kayaknya saya ada keperluan untuk persiapan nanti besok. Jadi sekarang tugas, ya. Siap. Siap tugas atau siap saya menjelasin pelajaran? Mau apa ini tugas? Lebih enak. Saya nggak ada gitu ya. Atau gimana? Mau apa ini tugas? Bisa ngantuk? Bisa main game? Nah, sekarang kamu akses ke link yang pernah saya bagikan. Tugasnya ada di sana di link yang Astagfirullahalazim. Pak Rudi udah ngasih tugas, anak-anak malah main game, dengerin musik, nonton YouTube. Saya akan kasih efek jera mereka. Saya akan blokir situs-situs tersebut. Woi, ini gue. Astaga, ya Tuhan. Gimana? Enak mainannya, youtubernya? Kolek nggak? Disconnect nggak? Ada jaringannya, Bu. Nggak ada jaringannya ya? Sudah ibu blokir itu YouTube sama permainan Point Blank-nya. Apa itu? Point Blank atau PUBG? Iya, udah saya blokir. Jadi kamu nggak bisa. Iya, nanti kamu nggak bisa mainan lagi. Ya. Tadi pelajaran siapa? Pak Rudi kan? Disuruh ngerjain tugas kan? Kenapa malah main game? Makanya saya blokir. Baik, marilah kita untuk konfigurasi firewall jaringan dengan studi kasus blokir situs. Ketika kita sudah masuk ke halaman Winbox, kita jangan lupa untuk reset konfigurasi. Setelah reset konfigurasi berhasil, masuk kembali, kemudian klik IP atau MAC address, kemudian connect, tunggu hingga jendela Winbox tampil kembali. Kemudian masuk ke menu interface, kita ganti Ether 1 menjadi interface ISP. Kemudian kita rubah Ether 2, kita rubah interface namanya menjadi PC config. Kemudian setelah disetting pada interface untuk nama Ether 1 dan Ether 2, setelah disetting, kita lakukan untuk setting DHCP client. DHCP client ini berfungsi untuk mendapatkan IP ISP secara otomatis atau secara dinamis. Klik menu IP DHCP client, pilih Ether 1 ISP, apply, kemudian OK. Ketika menu masih disable, tidak lupa untuk di-enable atau diaktifkan. Sehingga apabila sudah menu DHCP client diaktifkan, jika berhasil ada tulisan bound. Kemudian kita setting IP address pada PC config secara manual. Setelah menyeting IP address, tidak lupa juga kita setting DHCP server. Kita ambil ke ISP, ke Ether 1. Setelah disetting DHCP server, kemudian kita setting DNS. Kita checklist allow, kemudian apply OK. Kemudian setting pada firewall NAT.
Untuk out interface kita izinkan menjadi Ether 1 ISP dengan action masquerade. Ini artinya bisa mengizinkan IP address dari private berubah menjadi public atau dari public dirubah menjadi private sehingga bisa mengkoneksi ke internet. Tidak lupa cek router. Kemudian setelah kita mengecek routes atau routes, tidak lupa kita cek settingan kita berhasil atau tidak pada new terminal. Kemudian setelah berhasil terhubung pada new terminal di Mikrotik, setelah dicek dan berhasil, kemudian tidak lupa juga kita untuk melakukan reboot. Mengapa harus di reboot atau di restart? Hal ini dikarenakan akan mengetahui atau akan merestart settingan terdahulu kita menjadi settingan baru. Setelah di reboot, di restart, maka tampillah jendela jaringan bahwa router yang kita setting yang akan terhubung menjadi jaringan internet sudah berhasil. Kemudian masuklah kita sesi konfigurasi blokir situs. Pertama, kita melakukan konfigurasi blokir situs HTTPS. Lakukan setting firewall rule atau filter rules dengan chain forward protokol 6 TCP DST port 443. DST port 443 ini merupakan port dari HTTPS. Kemudian pindah ke menu advance dan masukkan DNS TLS situs HTTPS yang akan diblokir, yaitu dengan memasukkan TLS dengan kode bintang.video.com bintang. Kemudian masuk ke menu action menjadi drop. Kemudian pilih tombol apply OK. Kemudian kita cek masuk ke menu ke jendela browser. Jika berhasil, maka browser yang kita inginkan atau situs yang kita ingin kunjungi itu terus loading terus, sehingga tampilan seperti ini atau tampilannya tidak bisa dijangkau. Kemudian blokir situs HTTP. Blokir situs HTTP menggunakan web proxy. Untuk memblokir situs HTTP, kita masuk pada menu IP firewall, terus pilih menu NAT, kemudian pilih icon tambah. Kemudian pada menu general setting dengan konfigurasi chain DST-NAT protokol 6 TCP. Kemudian DST portnya 80,8000,8080. Port ini merupakan destination port atau tujuan port untuk ke internet atau website. Kemudian pilih menu action. Pilih action dengan redirect to port 3128. Kemudian apply OK. Untuk port 3128 ini merupakan port pada tujuan HTTP di web proxy. Kemudian kita setting web proxy dengan konfigurasi checklist enable port 3128 change administrator Novia admin, kemudian checklist change on this. Kemudian masuk ke tombol akses, klik tombol tambah, kemudian masukkan SRC address 192.168.20.0/24. Ini merupakan IP address network PC konfigurasi. Kemudian pilih DST host yang ingin diblokir, kita lipi.go.id. Kemudian actionnya deny. Nah, berikut tampilannya. Baik, itu saja konfigurasi router HTTPS dan HTTP. Semoga bermanfaat di pembelajaran kita hari ini.